Jadi biasanya satu kapal besar yang nunggu di luar itu berapa hari selesai, Bang? Itu biasanya kapal itu di kapal yang berkapasitas yang 600-700, dia itu masuk dulu ke dalam. Begitu muat setengah, dia langsung keluar. Soalnya Muara Ketapang kan pulau dangkal. Jadi untuk memenuhkan muatan itu, kapal memerlukan imbal-imbal seperti kita. Kadang-kadang kalau kayunya ada itu 2 hari 2 malam itu sudah full kapalnya. Terus berangkat? Langsung berangkat. Yang ini berangkat datang lagi. Seperti itulah. Kalau tim tidak ada, itulah seperti itu. Pernah kejadian mendadak ada tim? Pernah. Kapan pernah kejadian pada awal 2007 juga. Pada waktu itu saya muat kayu serono. Tiba-tiba tamu waktu itu datang. Yaitu saya muat dengan saudara Made, putra Pesaguan 2. Itu tidak, kalau tidak salah ingat saya itu kami bersembunyi di sungai Sungai Sentap itu sekitar 21 hari kalau tidak salah. Kita disuruh sembunyi di sana, soalnya ada tamu. Tamu dari mana itu? Kalau biasanya kalau tamu-tamu dari Kapolda itu dia nggak takut. Kalau dia takut gini biasanya tamunya dari Mabes. Takut? Iya. Kenapa dia tidak takut kalau tamu dari Polda? Nggak tahu juga itu, mungkin ya kadang-kadang begitulah Pak ya, pengusaha kayu rata-ratanya dari Ketapang ini kalau petugas dari Kapolda yang nangkap itu dianggapnya enteng, tapi kalau dari Mabes semuanya pada takut. Jadi selama Bapak di Ketapang itu bos-bos kayu siapa-siapa saja yang Bapak tahu? Yang setahu saya berlangganan sama mereka-mereka itu. Yang jelas itu Aboy sama Apin yang di Sukoharja. Nah, yang lain itu cuma sekali-sekali yang tidak begitu saya kenal. Tapi yang saya tahu bos besar yang saya kenal ini cuma Aboy sama Apin. Apin. Iya. Pengurusnya siapa itu? Kalau Apin saya sering ngangkut dia itu atas nama Pak Adi Muldani. Adi Muldani. Iya. Iya. Aboy? Aboy Pak Darwis. Darwis. Iya. Katanya Ketapang itu waktu itu ada beberapa nama yang sebut nama langsung lewat. Iya. Antaranya siapa aja? Pada waktu itu nama itu yang terkenal untuk kasus ini, istilahnya pengangkutan kayu. Kalau petugas nangkap itu 3 ya. Kalau kita sebutkan namanya Daweng Darwis, Pak Adi Muldani, terus Iin Rosalina kalau tidak salah. Nah itu lepas semua. Tidak pernah ditangkap? Tidak pernah ditangkap. Itu pada tahun berapa itu? Itu kejadiannya pada tahun awal 2007. Awal 2007? Iya. Itu Kapolresnya siapa itu? Kapolresnya kalau tidak salah Pak Sunan. Belum, Sunan ya? Pak Sunan. Pak Sunan? Iya. Kasatnya? Pak Kanapi kalau tidak salah. Kanapi. Sebelumnya kali. Iya itu betul. Karena waktu itu saudara saya yang bernama Made yang menjuragankan motor Putra Pesagawan 2 pernah ditangkap sama Pak Kanapi. Pak Kanapi. Nah. Terus? Iya, tidak salah ditangkap 2 hari langsung dilepas. Dilepas? Iya. Itu kegiatan di Ketapang begitu lancar itu 2007, 2006 pernah nggak? Saya ada tahun 2006 itu cuma sekali-sekali. Tidak ada halangan juga? Tidak ada halangan sama. Setahu saya bekerja menekun ini sebenarnya dari tahun 95. Tapi yang menyerap sama sekali itu tahun 2004 ini. Semuanya aman-aman saja. Kalau uangnya ada aman-aman saja. Coba, kalau bisa Bapak ceritakan dari 95 sejarahnya gimana, coba ceritakan. Ya 95 itu pada waktu itu saya masih tamatan SMP. Waktu jaya-jayanya Ramin di Air Hitam Besar. Ya. Banyak pengusaha-pengusaha dari luar menanamkan modal ke Air Hitam kayu Ramin waktu itu. Bahkan bosnya
Sekarang pun masih ingat lah sikit-sikit. Siapa? Tajudi, terus orang-orang Madura kebanyakan di sana. Ya. Seperti Pak Haji Samad, Pak Haji Yasir, Pak Haji Toto. Kebanyakan itu dari Madura. Madura ya. Soalnya pakai perahu letek gitu, pakai perahu layar pada waktu itu. Diangkut kemana kayu itu? Diangkut pada masa itu ke Pulau Jawa. Sampai tahun berapa itu? Itu kurang tahu, soalnya pada tahun 97 saya sudah berubah profesi, ingin mengalih rasa kerja. Saya waktu itu ke Malaysia. Pernah membawa kayu ke Malaysia dengan menggunakan KM Sinar Jaya bermuatan kayu ramen. Di dalam perjalanan pun ya sering juga. Soalnya saya di sana itu dapat berapa itu? Dapat 7 res kalau tidak salah. Di dalam perjalanan kita pun di sana ada juga kena tangkap. Kena tangkap oleh? Ketangkap pada waktu itu pernah ketangkap KPLP dari daerah. Kita ketangkap di daerah Pulau Gabung, daerah Sengkawang. Jadi petugas waktu itu diminta uang sama nakoda saya yang bernamakan Suaimi, dipinta sekitar 15 juta pada waktu itu. Akhirnya nakoda saya tidak mempunyai uang sebesar itu. Pada waktu itu uang nakoda saya hanya mempunyai 8 juta. Jadi uang itu dikasihkan langsung lepas. Dan pada waktu saya sudah mendapatkan 7 res, saya ingin merubah rasa lagi kerja. Akhirnya saya bermodalkan dengan nekat, saya tinggal di Malaysia. Di mana itu? Itu di Sematan. Sematan. Iya, di Sematan. Sebagai apa itu? Sebagai penyusun kayu.